Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membagikan surat dari Kepala BKN nomor 3512 garis miring B strip MP titik 01.01 garis miring SD garis miring D garis miring 2023. Ini tertanggal 29 Maret 2023 tentang usul penetapan NII PPK Jabatan Fungsional Tenaga Guru tahun 2022 secara elektronik. Ini ditujukan kepada PPK, Kementerian Lembaga, dan PPK Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota. Di sini dasarnya sudah dijelaskan dari mulai PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK, kemudian ini tentang jabatan fungsional guru pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, kemudian peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan PPK. Di sini dijelaskan dalam surat ini poin keempat, panitia seleksi instansi pengadaan PPK mengumumkan hasil seleksi setelah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BKN. Selanjutnya agar segera melaksanakan pemberkasan penetapan NII PPK yang tadi malam sudah beredar bahwa untuk pemberkasan NII PPK guru ini diundur lagi. Kemudian yang poin 5, instansi mengunggah penetapan kebutuhan pegawai dari Kementerian PAN-RB. Yang keenam, persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NII PPK diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik. Ini tanggalnya ini sudah diperbarui ya, jadi tidak tanggal 11 karena ini dikeluarkan 29 Maret, tapi ternyata tadi malam sama Kemendikbud ada penyesuaian lagi jadwal untuk PPK guru. Jadi untuk jadwalnya menyesuaikan karena pengumuman pasca sanggahnya yang semula tanggal 10 ternyata diundur sampai tanggal 13 sampai 15 April 2023. Lalu kelengkapan dokumen usul penetapan IPPK ini yang harus diunggah, jadi yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu semua apa saja. Yang pertama, pas foto terbaru, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Jadi yang terbaru ini ya. Jadi kalau yang lulusnya tahun lalu ya ini karena apa ya? Karena ini memang yang dinanti-nantikan ya. Jadi ya semuanya harus baru. Jadi yang terbaru pakaian formal. Ini lebih bagusnya kalau formal berarti ya bisa pakai jas atau putih, itu yang penting formal bukan kaos. Yang B, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Jadi scan ijazah asli. Yang ketiga, transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Yang keempat, daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk penjelasan bagaimana pengisian daftar riwayat hidup nanti akan saya share di YouTube ini juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar bisa mengetahui info yang terbaru. Yang kelima, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Ini biasanya nanti saat pengumuman oleh BKD, BKPSDM maupun kementerian nanti akan sudah disertai surat pernyataan 5 poin ini yang isinya yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, P3K atau anggota TNI, Polri. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi untuk ASN itu tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. Jadi kan masa berlakunya ada 6 bulan, tapi biasanya BKPSDM atau BKD itu ada kata khusus, jadi harus diikuti apa yang ada di pengumuman dari BKD atau BKPSDM.
Kemudian yang G, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, bagi Anda ini biasanya yang agak terkendala itu surat keterangan rohani. Nah, bagaimana cara tips untuk mengerjakan surat keterangan sehat rohani ini bisa ditonton di video yang ada di atas ini ya. Untuk sehat jasmani itu juga ada petunjuknya yang ada di atas ini juga. Kemudian yang berikutnya surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Yang berikutnya keputusan pengangkatan calon PPK ditetapkan oleh pejabat pembina PPK atau kepegawaian. Jadi ini untuk berkasnya ada 5, 6, 7, 8 ya. Jadi yang pertama adalah foto, yang kedua ijazah, transkrip nilai, DRH, surat pernyataan 5 poin, SKCK, surat keterangan sehat jasroh atau jasmani rohani, dan yang terakhir surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau dari BNN atau bisa juga dari rumah sakit. Kiranya cukup itu yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan karena kalau melihat di jadwal itu ini memang berbarengan dengan cuti bersama Lebaran Idul Fitri tahun 2023, sedangkan berkasnya juga lumayan banyak. Jadi dan waktunya tidak terlalu lama, kalau saya lihat hanya awal Mei sudah selesai. Jadi diusahakan bisa membagi waktu dengan baik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.